Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan memasuki materi tentang isu-isu kewarganegaraan kontemporer. Namun, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kemurahan rezeki dan kemudahan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para pemirsa, isu-isu kewarganegaraan kontemporer yang akan kita bahas kali ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah radikalisme dan terorisme, tidak toleran atau intoleransi dan diskriminasi, kemudian korupsi dan perlindungan kekuasaan, berikutnya kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial, selanjutnya kerusakan lingkungan hidup, dan globalisasi dan dampaknya terhadap identitas nasional. Baiklah, materi kajian yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah radikalisme dan terorisme. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan atau PKN, radikalisme dan terorisme dipandang sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mencegah berkembangnya paham-paham radikal dan aksi terorisme melalui pendidikan nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah sikap atau paham yang menginginkan perubahan drastis dan cepat dalam sistem sosial politik, seringkali dengan cara ekstrim dan tidak sesuai konstitusi. Kemudian, terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan massal, sering bermotif ideologis, politik, atau agama, dan ditujukan untuk menggulingkan tatanan yang sah. Yang kedua, pandangan pendidikan kewarganegaraan terhadap radikalisme dan terorisme. Pendidikan kewarganegaraan melihat radikalisme dan terorisme sebagai satu, antitesis terhadap nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Kedua, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, menjadi ancaman terhadap integrasi nasional dan perdamaian. Kemudian, kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti pluralisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial. Materi yang ketiga adalah peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana. Yang pertama, internalisasi nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, penanaman kesadaran hukum dan konstitusi bahwa perubahan sosial harus melalui jalur demokratis. Yang ketiga, pendidikan multikultural untuk menumbuhkan toleransi antar agama, antar suku, dan antar budaya. Berikutnya, pembentukan karakter warga negara yang kritis, rasional,
dan bertanggung jawab. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa seperti melalui dialog, musyawarah, dan gotong royong. Materi yang keempat adalah strategi pencegahan radikalisme dan terorisme dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Radikalisme dan terorisme menurut perspektif pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan pencegahan melalui pendidikan karakter sejak dini dengan penekanan pada nilai-nilai anti kekerasan. Yang kedua, dilakukannya integrasi materi tentang bahaya radikalisme dalam kurikulum sekolah dan kampus. Kemudian, dilaksanakannya pelatihan guru untuk mengenali dan menangani bibit-bibit radikalisme di lingkungan pendidikan. Terakhir, adanya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membangun benteng sosial terhadap ideologi radikal. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan materi tentang radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme merupakan tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, demokratis, dan berkeadaban. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kedua paham tersebut bukan hanya bentuk penyimpangan ideologis, tapi juga cerminan kegagalan dalam pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara yang kritis, toleran, cinta damai, dan bertanggung jawab, serta mampu menolak segala bentuk kekerasan dan paham ekstrim. Dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, PKN menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan ideologi dan budaya damai di tengah keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia menjadi strategi preventif yang efektif dalam menangkal radikalisme dan terorisme, serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pemirsa yang budiman, selesai sudah materi pertama tentang radikalisme dan terorisme yang merupakan bagian dari kajian isu-isu kewarganegaraan kontemporer. Insya Allah kita akan membahas materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.